Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di bidang healthy karakter. Bagaimana seseorang itu betul-betul bisa memiliki karakter yang sehat, yang berbasis kolbu. Karena hanya dengan karakter berbasis kolbu itulah kita akan mendapatkan sebuah kesempurnaan di dalam hidup. Tidak saja kita bisa menggapai urusan hal yang bersifat duniawi, tapi juga hal-hal yang bersifat akhirat atau ibadah ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe pada channel saya atau Kolbu Madani. Dan saya di sini tetap akan mencoba untuk meninjau ulang bagaimana Kolbu Madani di dalam memahami penyakit COVID-19 ini ya. Karena sampai detik ini kita semuanya saling mencoba untuk menganalisa, untuk membuat sebuah riset dan mencoba untuk mencari solusi bagaimana seseorang ini yang belum terkena betul-betul bisa aman dan yang terkena itu bisa segera sehat agar sebuah tatanan sosial yang sebelumnya terbangun ya itu bisa berjalan sesuai dengan hal yang lebih baik daripada keadaan COVID-19 ini atau pandemik ini. Jadi yang perlu difahami bahwa kondisi daripada corona COVID-19 ini target akhir. Jadi kalau saya melihat itu kan ada dua sasaran atau dua gejala klinis yang dimunculkan dari COVID-19 seperti yang saya uraikan pada video yang sebelumnya. Dan di sini saya mencoba untuk menelusuri istilah saya itu gejala klinis yang terberat daripada COVID-19 ini. Saya menilai bahwa COVID-19 ini masih bermuatan untuk terjadinya mutasi. Kalau saya melihat dari sebuah tahapan daripada gugus di virusnya itu, maka kemungkinan terjadi sebuah perubahan dari komponen virus tersebut dan masih memungkinkan 3 mutasi. Dan semoga tidak sampai mutasi yang terakhir, yakni karena kalau menurut saya mutasi yang terakhir ini mutasi yang cukup serius nanti diderita oleh pasien-pasien COVID-19. Tapi kita nggak usah berpikir seperti itu, kita positive thinking, ya kita mencoba untuk menyelesaikan apa yang ada ini sehingga hal-hal yang beresiko itu menjadi tidak ada atau hilang. Kita kembali lagi kepada masalah COVID bahwa target daripada virus COVID itu yang saya pahami itu ada di dalam pernafasan atau paru-paru. Ya, ini paru-paru. Dan uniknya kalau saya mengamati dari sisi karakter bahwa masuknya virus itu sampai masuk kepada daerah yang terkecil, yakni daerah yang ada di sini, ya, ini alveoli. Nah, jadi ini diambilkan dari ya hal yang kecil ini kalau di zoom seperti ini. Jadi paham ya. Jadi ini kan cabang-cabang, ya bercabang-cabang. Nah, di sini ada alveoli. Alveoli itu kondisinya seperti ini. Nah, kondisi alveoli ini adalah sebuah pertukaran dari karbon dioksida untuk ditukar menjadi O2. Ya, sekali lagi di sini ada pertukaran. Di mana ada kasus-kasus COVID yang berat, antara alveoli ini ya itu muncul sebuah sekret atau cairan yang dimana di sini itu bisa membuat perlengketan.
Jadi antara alveoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini terjadi perlengketan. Ya, terjadi perlengketan. Karena terjadi perlengketan di situ menyebabkan dinding-dinding daripada alveoli ini menjadi rusak. Menjadi rusak dan itu yang menyebabkan akhirnya gagal pernafasan. Dan kalau saya meninjau bahwa problem daripada penyelesaian penderita COVID ini bagaimana sebenarnya virus itu tidak sampai masuk ke paru-paru. Ya, tidak sampai ke paru-paru. Dan yang kedua, bagaimana pada saat masuk ke paru-paru, cairan yang dikeluarkan oleh virus itu ya akibat pengerusakan alveoli tadi itu tidak banyak ya, tidak melebar sehingga membuat antar alveoli itu betul-betul lengket. Lebih lengket dari permen karet ya. Jadi lengket banget itu. Sekali lagi itu yang saya pahami di sisi karakter ya. Dan menurut saya bahwa apa yang bisa kita lakukan agar virus itu jika kita terkena, itu kan ada masa inkubasinya ya. Nah, maka di situ sebenarnya harusnya orang yang ODP atau PDP ya, itu harus memahami bahwa karakter seseorang itu bisa menunjang, mempercepat atau tidaknya sebuah virus itu masuk ke dalam paru-paru. Sekali lagi, karakter seseorang itu bisa mempengaruhi cepat tidaknya virus itu masuk ke dalam paru-paru. Dan kenapa saya mengatakan itu? Karena memang terbukti apa yang saya amati pada pasien-pasien yang kebetulan ya semua takdir ya meninggal, tapi kita berbicara sunatullah, dan apa-apa yang pasien-pasien yang alhamdulillah terselamatkan, itu ada satu hal yang di situ cukup menarik yang saya pelajari, bahwa orang-orang yang meninggal selain memang faktor usia tua, terus ada penderita penyakit degeneratif dan lain sebagainya, tapi ada satu hal yang menarik adalah bahwa pada saat orang itu antara yang sehat dan yang meninggal itu, di situ ada perbedaannya adalah kondisi psikologi seseorang saat orang itu didiagnosa menjadi positif atas COVID-19. Ya. Saya memang belum mempelajari apakah orang-orang yang tua itu karena usianya sehingga menjadi panik, atau karena memang saking khawatirnya sehingga menjadi panik. Tapi di sini saya melihat bahwa memang ada sebuah perbedaan antara pasien yang di mana di situ di dalam mensikapi COVID ini secara rasional, ya artinya semeleh dan lain sebagainya, bahwa namanya penyakit itu tetap ada obatnya, walaupun memang baru dalam proses, itu sangat berbeda dengan orang yang mensikapi saat adanya diagnosa penyakit itu, disikapinya dengan sebuah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, sekali lagi, karena saya menangkap di situ pada saat seseorang itu memang santai di dalam mensikapi itu, bahwa perjalanan virus menuju paru-parunya itu cukup lambat sekali. Ya, cukup lambat sekali. Jadi virus itu mau masuk ke paru-paru ini cukup lambat sekali. Dan pada saat misalkan ada dua hal. Satu, cukup lambat, yang kedua pada saat memang di sini sudah masuk, ya. Pada saat orang itu tenang, banyak berdoa, ya, meminta doa dari keluarga intinya, artinya istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, ya, orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya, orang-orang alim. Jadi di sini pergerakan daripada jalannya virus itu cukup lambat sekali.
cukup lambat sekali di sini. Sangat lambat sekali. Bahkan saya memantau ada satu hal di mana di sini sudah terjadi masuk di alveoli ya. Masuk di alveoli di mana orangnya tenang dan lain sebagainya, banyak doa ya, sambil tetap diobati. Maka kondisi daripada virus yang tadi sudah masuk ke dalam alveoli tadi itu mulai berangsur-angsur kepadatannya itu menurun. Sekali lagi kepadatannya menurun. Nah, penurunan itu dengan pengobatan yang ada sehingga kondisi virus tadi itu segera melemah sehingga lepas daripada paru-parunya. Ya, lepas dari paru-parunya walaupun saya katakan di situ yang saya amati walaupun lepas dari paru-parunya di situ memang menimbulkan sisa. Nah, sisa itu insya Allah tetap bisa diterapi secara jalan ya. Jadi walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang daerah itu sudah sempat dilalui oleh virus yang sedikit merusak. Tapi tidak ada masalah karena itu memang sebuah proses dan nanti dengan daya kekebalan diri dan obat-obatan maka jaringan itu bisa membaik insya Allah. Tapi beda halnya dengan seseorang yang memang di situ panik dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah apa yang ada di daerah pernafasan atas itu bagi orang-orang yang panik itu seolah-olah ada daya sedot dari virus itu ya. Daya sedot terhadap virus itu dari paru-paru dalam ini. Jadi seolah-olah ini disedot. Gimana caranya bisa cepat masuk blung ya. Cepat masuk. Dan pada saat masuk di situ, daerah sini itu seolah-olah kekunci. Kekunci di mana di sininya membuat tekanan dan merusak daripada alveoli yang ada pada paru-paru tersebut sehingga orang itu menjadi anfal. Sekali lagi ini sebuah pendekatan karakter yang memang saya melihat dari kondisi perjalanan pasien yang secara teori sunatullahnya itu selamat dengan yang tidak selamat dengan kita tidak membahas masalah takdir. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Maka tip yang pertama adalah bagaimana kita semua umat Islam, umat manusia, hendaknya kita memahami bahwa semua keadaan apapun harus disikapi dengan tenang. Tenang, sabar, tetap bersyukur. Dan yang paling penting khususnya kita umat Islam, jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu adalah senjata umat Islam, senjata manusia untuk bisa merubah ketetapan Allah terhadap kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.